Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai sistem kontrol kaskade. Next. Nah, untuk kelompok 9 sendiri itu terdiri dari Fariduddin Maulana Hafiz 2023 11 129, lalu Muhammad Yahya Mirsad 2023 11 093, Yol Glenn Christine Rayaan 2023 11 154, Ragi Restu Akbar 2023 11 280, dan saya sendiri Ajeng Wahyuni Mulan 2023 11 207. Next. Nah, selanjutnya untuk pengertian sistem kontrol kaskade sendiri ialah metode kontrol multi loop di mana terdapat dua atau lebih loop kontrol umpan balik yang bertingkat, loop utama atau primer atau master, dan loop sekunder slave atau inner. Nah, dalam struktur kaskade, output dari controller primer tidak langsung ke aktuator, melainkan menjadi set point untuk controller sekunder, kemudian controller sekunder yang menggerakkan aktuator berdasarkan variabel proses dari sub proses interior. Loop sekunder mengontrol variabel antara intermediate variabel yang terkait langsung dengan disturbance atau dinamika cepat, sedangkan loop primer mengontrol variabel utama, misalnya suhu, tekanan, level aliran, tergantung aplikasi. Next. Nah, untuk keunggulan sistem kontrol kaskade sendiri, yang pertama meningkatkan stabilitas, mengurangi overshoot, mempercepat settling time, dan membuat kontrol lebih robust, terutama untuk proses dengan dinamika kompleks atau gangguan sering. Lalu yang kedua, responnya itu lebih cepat terhadap gangguan bagian dalam atau inner proses, sehingga menjaga kestabilan variabel utama. Dan yang ketiga itu bersifat fleksibel, di mana dapat dikombinasikan dengan berbagai jenis controller seperti PID, fuzzy PID, tergantung karakteristik prosesnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh kasus penerapannya. Salah satu contoh kasus penerapannya adalah teknik kontrol pada sistem heat exchanger di industri yang sering mengalami gangguan berupa perubahan suhu luar yang masuk ke sistem. Gangguan ini menyebabkan suhu air pada heat exchanger menjadi tidak stabil, sehingga proses pemanasan tidak sesuai dengan nilai yang diinginkan. Selain itu, perubahan parameter sistem, misalnya respon motor servo yang mengatur aliran panas, juga dapat menambah ketidakstabilan. Kondisi inilah yang menjadi fokus studi, yaitu bagaimana sebuah sistem kontrol dapat menjaga kestabilan suhu ketika heat exchanger menerima gangguan dari lingkungan maupun perubahan internal sistem. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah solusi kasus. Pada kasus pengendalian suhu heat exchanger, solusi yang digunakan adalah penerapan kontrol kaskade dengan kombinasi fuzzy PID pada outer loop dan PI pada inner loop. Sistem ini dirancang untuk mengatasi gangguan eksternal seperti perubahan suhu lingkungan serta gangguan internal seperti respon servo yang tidak stabil. Melalui segmentasi proses, diketahui bahwa suhu output membutuhkan kontrol presisi, sementara perubahan cepat pada valve lebih efektif dikendalikan oleh inner loop. Target utama pengendalian ini adalah menjaga kestabilan suhu, mempercepat respon terhadap gangguan, serta mengurangi overshoot dan waktu penetapan. Inner loop difokuskan untuk meredam gangguan cepat, sedangkan outer loop menggunakan fuzzy PID untuk menyesuaikan parameter kontrol secara adaptif. Dengan strategi ini, kontrol kasket diposisikan sebagai solusi yang lebih stabil dan responsif dibanding metode konvensional. Kombinasi fuzzy PID dan PI membuat sistem lebih robust sehingga suhu heat exchanger dapat dipertahankan pada set point meskipun terjadi variasi beban dan gangguan di dalam proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada blok diagram. Di mana pada blok diagram ini ada 4. Untuk blok diagram yang pertama, ini adalah bentuk dari blok diagram arsitektur kontrol feedback cascade. Kemudian, pada gambar kedua, bisa dilihat itu adalah gambar dari arsitektur kontrol cascade yang dirancang untuk menangani gangguan atau D pada sistem exchanger.
Dalam konfigurasi ini, sistem dibagi menjadi dua, loop pengendalian. Yang pertama, outer loop atau loop luar yang menggunakan pengendalian PID untuk mengontrol variabel proses utama. Dan interloop atau loop dalam yang menggunakan pengendali PI untuk mengatur aktuator berupa motor servo. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Selanjutnya bisa lanjut ke gambar ketiga, bisa dilihat merupakan diagram yang menampilkan pengembangan sistem kontrol kaskad yang mengintegrasi logika fusi pada pengendali utama atau primer. Kemudian sistem ini bekerja dengan mengendalikan dua input, yaitu nilai error atau E dan turunan error atau DE per DT, yang kemudian diproses oleh blok fusi untuk menghasilkan parameter PID, yakni KP, KI, dan KD secara adaptif. Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kinerja sistem heat exchanger agar lebih stabil dalam mengatasi gangguan, di mana sinyal kontrol yang telah dioptimalkan oleh fusi PID kemudian diteruskan ke interloop dan plan. Kemudian pada gambar yang keempat adalah diagram dari simulink contoh kasus, di mana gambar ini merepresentasikan implementasi teknis dan skema pengujian sistem kontrol cascade pada contoh kasus penerapan, di mana perangkat yang digunakan untuk mensimulasikannya adalah simulink. Diagram ini menyusun seluruh komponen sistem secara matematis, termasuk fusi transfer valve, heat exchanger, serta blok controller PID dan fusi PID, yang disusun secara bertingkat. Skema ini digunakan khusus untuk menganalisis respon sistem, seperti naik atau TR, overshoot, dan waktu puncak atau TP, guna memverifikasi bahwa kombinasi kontrol, cascade, dan fusi PID mampu menghasilkan performa yang lebih stabil dibanding kontrol konvensional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya sampai ke kesimpulan. Nah, sistem kontrol kaskade berbasis fusi PID sebagai pengendali utama atau primary controller dan PI sebagai pengendali kedua, secondary controller, terbukti memberikan performa pengaturan suhu heat exchanger yang lebih baik dibandingkan kontrol feedback biasa maupun kaskade PID konvensional. Nah, penggunaan metode kaskade mampu memperbaiki kestabilan sistem karena loop dalam atau inner loop-nya merespons perubahan parameter lebih cepat, sementara metode fusi PID secara efektif mengatasi gangguan luar dengan menyesuaikan parameter PID secara adaptif. Kemudian hasil pengujiannya menunjukkan bahwa kontrol kaskade fusi PID menghasilkan rise time yang lebih cepat, tanpa overshoot, serta respon yang lebih baik pada simulasi maupun eksperimen. Dengan demikian, kombinasi teknik kontrol kaskade dan fusi PID merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan stabilitas dan performa sistem heat exchanger, terutama ketika terjadi gangguan dan perubahan parameter sistem. Nah, selanjutnya di sini terdapat referensi yang kelompok kami gunakan. Baik, itu saja yang dapat kami dari kelompok 9 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.